Masih di Angkat The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Geng, kita hari ini dengan skena-kena. Gila skena-kena. Jauh-jauh nih gue ngundangnya dari Metro nih skena-kena ya. Emang dilahirin di Metro ininya. Apa komunitas musik ini? Iya. Tapi kita nggak pernah statement kalau skena-skenanya itu dari Metro gitu. Iya. Memang ya apa ya, kedaerahan tuh menurut gua malah jadi gap sebenarnya di kita gitu. Makanya ya udah kita lebur aja gitu. Udah skena-kenanya gitu. Kita statementnya paling kalau ditanya lokasi Lampung gitu. Karena gaungnya memang kita ya dan mencakup sementara kita dari Metro misalnya ya, gitu kebetulan aja dari Metro. Ya pengennya dari Jakarta. Kenapa lu nggak bilang pengennya dari Rusia gitu? lagi nggak damai di sana. Nggak jadi malah nanti. Iya. Terus kenapa bikin skena-kena? Abi. Bibi. Kenapa bikin skena-kena? Skena-skena. Sebenarnya kan awalnya bukan skena-skena namanya, gitu kan. Namanya ada beberapa usulan. Cuman intinya waktu pas PPKM yang level terakhir akhir tahun kemarin itu sempat longgar. Sempat longgar. Ya kebetulan juga saya sih sama ya Holly sama Wendy juga memang sering bantu acara kolektif teman-teman lah dari scene punk, underground dan lain-lain gitu. Sebisa kita. Lalu gua sama Wendy, ini kayaknya seru PPKM nih sama Bapak Luhut Binsar nih dicabut, udah lama nih nggak ada acara, kan? Gimana kalau kita buat? Nggak taunya Wendy juga punya ide yang sama. Jadi ini bentar, ini buat teman-teman yang belum tahu nih kan, ini penonton kita ini bukan cuma orang musik doang nih ya kan. Kolektif itu maksudnya patungan ya, acara patungan ya maksudnya. Iya benar. Kolektif itu kolekan secara ya gitu ya. Ininya Nah, sum-suman kira-kira gitu. Gini diem bang. Nah, patung itu patung. Salah itu patung. Ini patungan. Iya, patungan. Senggol. Uberham, kalau di sini Uberham. Tahu enggak? Iya. Sempat denger ya Uberham ya, gila tua banget gua anjing. Ada nama bandnya juga bang, Bener Lampung Uberham juga. Ada juga. Uberham Hardcore tuh. Keren baru juga. Keluar. Nah, gitu ya, kolektifan itu maksudnya sum-suman, patungan, PT-PT lah apalah gitu istilahnya kan. Nah, teman-teman semua ini yang bantuin organisir acaranya lah gitu. Dan mereka juga kadang ikut patungan, kadang bantu-bantunya ikhlas-ikhlas aja ya kan. Oke, lanjut. Semuanya ditakis. Terus habis itu ngobrol sama Wendy. Kalau gua sama Holly kan emang satu band. Kebetulan. Lalu, apa bandnya? Ini nih. Weekend Das. Weekend Weekend Das ini kepala. Orang Bener Lampung manggilnya Weekend Das. Iya, Weekend Das. Gara-gara si MC itu tuh. Jadi kalau mau dibelah tuh Weekend Das. Ya kan? Weekend Das, oke. Terus apalah yang penting terkenal lah. Ya. Amin. Oke. Kami jutawan. Amin ya Allah. Terus gue ketemu Wendy. Gue juga mau buat acara tuh. Oh ya sudah ayo. Kebetulan memang beberapa kali gue sama Wendy juga sering ikut beberapa kali project ya Wen. Iya. Beberapa sering kali buat project lah. Terus emang udah tahu lah ya luar dalamnya satu sama lain. Terus itu tumbuhin aja, organik aja tuh bang. Langsung by video call. Bandnya siapa nih? Ya band gua dulu deh. Ya udahlah band gua dulu deh. Iya, harus kayak itu gitu. bukan karena sengaja ya, tapi karena kecelakaan. Kita nggak punya link band-band. Iya benar. Awalnya kan nggak punya link band-band gitu. Awalnya nggak punya link band-band. Cuman beberapa waktu sebelumnya itu memang si projectnya band gue ini gue pengen ngumpulin teman-teman deh dari masing-masing daerah. Ada dari Tanjung Karang, dari Pringsewu dan lain-lain gitu. Main di satu tempat gitu. Terus kata Wendy, ya udah ayo kita buat aja yuk, kita tes aja yuk. Terus terang bang, gue, Wendy, Holly kalau di acara yang begini nih amatir. Iya. Amatir. Ini proyek trial and errornya kami nih. Oke. Di proyek skena-skenanya ini nih. Serius modal nekat doang. Terus gimana dong cari duitnya? Kami cuma pengen buktiin aja bahwasanya kalau misalkan buat
acara itu gak sejauh yang lo pikirin deh. Iya. Intinya ada kemauan gerak aja. Iya. Terus yaudah, lo ngusum berapa? Ada deh, yaudah yuk kita tembakin aja teman-teman yuk. Palakin aja, termasuk doi. Palakin. Gue gak butuh sponsor lo, gue butuhnya duit. Iya, gue butuh duit. Gue butuh duit sekian nih untuk sewa alat. Iya. Untuk apa namanya, untuk dekorasi, untuk segala macam. Iya. B-nya dibayar apa enggak? Nanti gue yang bilang, gue ya diplomasi. Gue bagian. Pokoknya produksi aman dulu deh. Ya, produksi aman dulu, gitu loh kan. Dan kebetulan tuh banyak teman-teman Gue dua tuh mikro. Enggak. Satu aja, Wen. Enggak belum. Di Metro tuh kan udah lama nih nggak ada gigs. Iya. Nah, dan pengen gitu ada gigs tuh banyak yang mau pengen ada gigs. Iya. Tapi mereka tuh nggak mau bikin acaranya. Iya. Nah, dan yang bilang-bilang nggak mau, itu oke. rata-rata orang-orangnya sudah punya pekerjaan masing-masing. Iya. Mereka hanya pengen datang nonton gitu. Ya udah, lu mau ngasih duit berapa? Ya udah, berarti kita open donasi aja nih. Iya. Kolektif. Nah, dari situ ternyata banyak loh orang yang baik tuh lebih banyak. Iya. Dan itu nggak disangka-sangka sama kita gitu. Ini temen ini nih lama nggak ketemu, tahu-tahu transfer. Iya. Temen malah justru yang nggak terduga itu, teman-teman yang nggak terduga itu yang tahu gue bisa bantu apa nih? Berarti itu teman beneran itu, di maintenance itu. Karena kita orang Iya. Iya kan? Karena kali bertiga ini punya prinsip yang sama, Bang. Apa yang kita tanam tuh bakal kita tuai. Iya. Sadis ya. Karena kita orang baik-baik sebenarnya. Iya. Kok Anda promosi kuat-kuat ya di sini? Ya akhirnya singkat cerita akhirnya kita produksi gitu ya, dengan dia dibantu sebenarnya sama teman-teman Engkek Crew gitu. Ya. Apa? Engkek Crew ya, itu adalah gitu lah. teman-teman ya, Tongkrongan tapi buat geng gitu. Iya. geng yang memang seneng buat gitu. Ya, ada Arma di situ, ada Ucok, ada Tasa, terus Zoom. Ya, ada Pokoknya ada dua lusin tadi. ya, tadi ya, kalau kita sebutin ya Sebutin aja nggak apa-apa. Boleh. Ya kan wakili yang nggak bisa hadir di sini, Iya teman-teman semua yang terhormat. Ada Andika aka Gamebot, ada Midian, ada Tasa, sekalian uji nih. ada Dia solid nggak sama 24 temennya. Febri aka Ucok, ada Arma, ada siapa lagi Ben? ada Dio, Ada Dio, Ada Rapip. ada Rapip. Sekarang tugas dia besar. Oh, iya. Skena 3 ini sebagai admin. Oke. Admin presale. Sampai Apip terus. Zoom, Diki aka Zoom, ya kan? Sama beberapa kameramen, ada Agung, ada Lutfi, ada Diki, dan ada terutama Tegar, sama Debbie ya yang terakhir kali ya, dari media aktif juga. Media aktif ada Juga Debbie ikut sama terlibat sekarang juga. Alim yang Ada ngurusin Alim. bagian sosial media kita. Iya. Ada Fitnya Pikri, Iya. Oh ya. ada Pikri aka Kiteng. Ya. Gue terus terang Bang, nggak tahu nih si Engkek Crew ini siapa. Iya. Ya terus Ya. terang. Mulanya, Awal mulanya nggak mulanya. tahu. Termasuk juga Holly. Wendy yang udah kenal duluan gitu, yang udah bergaul duluan tuh Wendy. Terus tiba-tiba dibenturin gitu. Ini kita bawa sama Engkek Crew aja. Wih, boleh juga nih kayaknya anak-anaknya seru-seru. Begitu nongkrong langsung tune in. Langsung satu frekuensi. Yuk, gua mencoba untuk masuk ke tempat kalian. Gue bilang, tapi salam kenal dulu nih. Kita punya misi bareng-bareng lah. Kira-kira bisa nggak nih kita kerjain bareng-bareng? Tapi memang konsepnya pertama bukan uang, terus terang, gitu kan. Seneng-seneng. Konsepnya adalah awalnya seneng-seneng. Bikin es main. Enggak, itu kepedean lu, anjing. Promo pen terus lu, gue perhatiin. Iya. Mau nonton Weekend Das loh. Terus habis itu, ayo Bang, yuk kita coba kerjain yuk. Ya, berdarah-darah dulu deh. Iya. Ya pada akhirnya memang cari duit, tapi memang kita harus ngidupin dulu ini gitu. Kan kebanyakan kan orang ini salah paham nih, Bro. Diajakin nih, pada nyari duit di situ maksudnya. Padahal hidupin dulu. Baru nanti sekarang belum kepikiran. Saya sampai sekarang juga masih tetap juga, ini bro. Terus ya, subsidi terus ya. Nanti ketika itu hidup, analoginya gini nih. Dulu gua ke Jakarta merantau, gua mencari hidup di kota yang hidup, gua bilang kayak gitu. Sederhananya kan kayak gitu. Terus kenapa balik lagi ke sini? Karena gua mau menghidupi kota ini biar gua bisa mencari hidup di kota gua sendiri. Di kolam sendiri. Betul gitu. Masa nggak bisa hidup di kota sendiri gitu kan? Wah gila, itu gua langsung kayak
ketampar di pojokan terus tabokin gitu kok. Terus gue pasrah aja gitu. Iya juga ya gitu. Banyak orang kaya di sana, banyak orang produksi, banyak orang pintar, banyak orang yang ngerti art, ngerti semuanya segala macam. Masa nggak bisa berkolaborasi sehingga gitu? Kan kerjanya sama kita di sini juga kayak gitu semua, ya juga ya. Sebenarnya pintar-pintar cari peluang juga, Bang. Betul. Sama jalin koneksi lebih aja sih. Betul. Ya alhamdulillah skena-skenanya ini memang semuanya tuh multi talent, multi universe. Jadi ya oke. Maksud gua ini kalian tuh lebih ke apa sih? Maksudnya event organizer kah? Apa ya kan jadinya lebih ke IO kah atau lebih community apa di dalam ini gitu? Apa sekena-kenanya aja? Iya kan? Sebenarnya kalau secara ini ya IO gitu karena kita base-nya memang core-nya adalah acara kan, event gitu, event offline gitu, bener-bener gigs kolektif gitu awalnya gitu. Berangkatnya dari situ, tapi ya akhirnya ya tadi tuh segala sesuatu yang nggak direncanain tuh kadang buahnya kayak gini gitu. Akhirnya bergulir dengan natural aja gitu, skenanya itu natural sebenarnya. Natural banget. Dari mulai yang tadi todong menodong teman-teman, akhirnya kejadian lah, iseng-iseng kejadian. Makanya namanya skenanya namanya temanya iseng-iseng kejadian. Dan gua waktu itu gua paling anti banget, sorry misalkan skena 1 usang banget. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 sampai ntar volume 10 misalnya gitu. Pakai volume gitu. Menurut gua usang banget. Gimana caranya ngebuat acara yang punya tagline-nya bagus dan bisa ntar kalau misalkan mau didokumentasiin gitu, diarsipin, ntar dia bisa nyambung. Ya sequel. Jadi kayak sequel. Gitu. Ketemulah namanya iseng-iseng kejadian. Karena emang organik. Hamin seminggu. Hamin seminggu flyer keluar, nodong Mas Oli jam 12 malam, kita tolong buatin flyer. Kata dia ngasih syarat tapi jangan intervensi gua masalah desain kata dia. Jadi kita di belakang cuma diem aja. Kejadian lah yang pertama. Nah, maksudnya kalau digangguin udah tahu deadline ya kan, bro. Udah tahu deadline digangguin nggak kelar-kelar nih, ya kan. Tahu tipe mereka banyak mau. Dan itu belum punya band. Waktu flyer dibuat itu belum punya band. Belum ada nama final line up band yang akan perform itu belum ada. Gila. Belum ada. Bener-bener. Uang pun juga belum cukup. Tapi udah berani. Tapi kita sudah punya venue yang bakal kita buat main. Iya, ada alternatif lah ya. Ada. Ya sebagai IO kan sudah memperhitungkan kondisi terburuk nih ya kan. Kalau seandainya duit nggak dapet banget nih, kita cari tempat yang gratisan di mana nih gitu kan. Kira-kira gitu tuh. Kita disupport banget sih sama Kopima saat itu. Terima kasih buat OM. Buat OM punya Bapak skenanya pertama. Kalau bisa dibuat patung tuh orang itu tuh Bang. Serius benar. Kalau nggak ada dia Tinta Emas itu nggak akan berawal dari Kopima Ahana Nasution 12. Bener, atas berkat izinnya dia tuh. Dapurnya dicoret-coret tuh. Boleh diapa-apain tempatnya, termasuk dia dicoret-coret kayak suzuran ya kan, kayak katak bizer ya kan. Itu apresiasi buat kita tempatnya bisa diacak-acak gitu. Bukan diacak-acak dalam tanda ini negatif ya. Negatif. Di dekor sedemikian rupa gitu kan. Cuman satu syaratnya, tolong jagain bunga. Itu doang. Tidak itu aja. Gitu kan. Gimana caranya bunganya aman? Udah siap deh. Karena bunga-bunga itu sudah kurawat seperti anak kandungku sendiri. Itu pun juga sebenarnya Bang, skena-skenanya iseng-iseng kejadian part 1. Ya oke, part 1. Geli gue. Itu sebenarnya nggak akan, dari awal tuh nggak kepikir kita bakal buat yang kemarin atau bahkan sampai esok mau bergulir lagi. Sebentar. Ini gua cut sedikit ya. Kita mulai detik ini kita harus janji ngerokoknya gantian. Kayak kita kayak bintang tamu dan kuntilanak, tau gak lo? Kayak kuntilanak nih full asap nih, ya kan? Urutan ya? Iya, ganti-gantian. Oke, lanjut. Baik dulu ya. Bener. Kayak kuntilanak kita. Iya. Udah muka serem-serem kayak gini ya kan? Kalau agak digelepin gini. Waduh. Iya makanya rapat PKI udah. Oke. Itu nggak kepikiran sama sekali. Bakal akan ada gelaran berikutnya atau misalkan sampai sejauh ini menurut kami bertiga dan semua teman-teman gitu. Bikin udah selesai. Udah selesai. Serius, awalnya tuh bikin udah selesai karena memang kita semua kayaknya tuh lagi kangen banget gitu. Selama setahun lebih tuh nggak ada acara apapun gitu. Karena dibatasin oleh keadaan.
Lalu memang waktu itu dibatasin juga yang mau datang itu kita reservasi ya Wen ya sampai itu. Jadi memang benar ini nih acaranya free, gratis, sama sekali gratis. Lo cuman lo daftar via WhatsApp yang sudah kita sediakan grupnya itu, tapi lo reservasi. Jadi juga nge-treatment juga si audien buat teman-teman itu tertib acara. Kalau lo mau masuk ya lo effort dikit, usahalah minimal join grup untuk daftar. Kenapa sih alasan lo mau datang tuh apa? Lo mau nonton bandnya siapa? Sarannya apa? Nah itu masuk tuh. Kalau boleh kita kutip kemarin ya Men ya, kalau orang lain tuh buat acara tuh berharapnya rame. Iya. Kalau kita berharapnya tidak rame. Tidak rame. Karena kita deg-degan juga kalau rame. Kita belum gini loh bro. Kita itu kalau anak band tuh kan kalau acara apalagi kolektif ya. 10 band aja. Kalau personil udah 5 orang itu 50 orang udah pasti itu juga ada, jadi pertimbangan bro. gitu. 50 orang itu nggak ada penonton ini. Yang pertama tuh venue-nya memang mengakomodir kalau untuk amannya tuh di angka 150. Makanya reservasi maksimal kita buat berapa, kita perhitungkan bandnya berapa, terus sampai ke manpower berapa gitu. Undangan media berapa gitu. Kita ngundang teman-teman community dan media lah online yang ada di Instagram gitu. Jadi kalau dihitung 150 oke, berangkat. Harap yang kita nggak tahu adalah second wave, orang-orang yang datang tidak pakai reservasi karena dia kenal gua, kenal Abi gitu-gitu kan. Nah itu yang kita, aduh ini deg-degan nih, pasti akan ludak. Dan yang pertama memang itu jadi budaya baru sebenarnya. Kenapa sih datang harus WA dulu? Ya tujuannya adalah untuk ngajarin kita bahwa lo datang ke sesuatu yang free, lo ada effortnya dikit gitu. Dan alhamdulillahnya yang pertama penontonnya tertib gitu, termasuk teman-teman yang diundang juga ngerti gitu kan. Kita ngundang community nih. Community kan orangnya banyak Bang gitu. Kalau kita batasin 2 orang aja ya akhirnya mereka dengan sendirinya sudah berarti 2 orang. Karena kita kasih tahu juga pertimbangannya kenapa masih PPKM, venue-nya yang memang terbatas, terus ini kolektif gitu. Jadi ya akhirnya yang pertama selesai gitu. Bergulirnya waktu kedua gitu kita pikir itu melihat respon sebenarnya. Respon di sosial media gitu. Jadi bahan pembicaraan gitu. Itu sampai seminggu lebih di tongkrongan, di Instagram itu pada kapan ada lagi Bang? Iya pada nanyain lagi kapan? Gitu ya. Kemarin nggak tahu gitu. Itu acara di mana sih kok tempatnya begitu? Ketinggalan momen. Itu kita terima kasih banget sih sebenarnya sama dokumentasi yang oke gitu di gelaran pertama, dan angle-angle-nya juga oke. Itu yang paling penting bro. Ngambil sudut-sudut venue-nya memang udah kita pikirin gitu. Ini anak band foto di tempat gini pasti keren hasilnya. Nah akhirnya yang kedua kepikiran ini atau apa kita buat kedua aja Pak ya gitu. Sebenarnya aduh tapi kapan? Udah 2 bulan lagi, kemarin aja seminggu jadi. Nah akhirnya tapi yang ini lebih terkonsep. Lebih terkonsep dan membawa pesan kolaborasi gitu. Ada banyak yang kita ajak kolaborasi gitu, dan ya for free gitu. Kita tukar value, barter ya exposure gitu-gitu. Barter value lah intinya. Ketemulah gitu yang kedua, dan akhirnya kita pikir ini kenapa nggak kita bikin ya timeline aja gitu. Jadi kita sudah tahu gitu yang ketiga kapan, keempat kapan, sampai yang kelima kapan gitu. Jadi setahun ini rencananya skena-skenanya itu akan hadir rencananya 5 kali gitu. Nah, ini sampai agendanya setahun 5 kali. Sampai podcast ini. Podcast ini dibuat, tiket presale yang ketiga lagi jalan gitu. Nanti kita promo juga sekalian ya. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya esensi pertama kali untuk skena-skenanya karena waktu itu gue sempat brainstorming lah ya sama Wendy. Gue bilang, yuk coba kita buat acara yang dalam artian memang sorry to say, skena-skena mungkin bukan bilang pionir, enggak. Kita enggak ngeklaim kita pionir, bukan sama karena sekali. bukan juga sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu juga hal yang baru gitu. Tapi bagaimana cara mendeliver sebuah event itu ke audien biar sampai dan membuat suatu event yang dalam artian dalam tanda kutip enggak lazim lah. Gitu loh. Karena yang kita uber itu sebenarnya kan memang bukan di bandnya sebenarnya. Pendekatannya adalah ke penonton. Benar. Skena-skenanya pendekatannya lebih output lah intinya. Output lah intinya yang dikejar itu outputnya gitu. Mungkin kalau misalkan beberapa, ya gua nggak tahu ya.
zaman dulu gitu, yang puas itu cuma band doang. Betul. Yang main. Ketika lo di stage, ya udah lo jreng, udah lo puas, udah. Tapi kedekatan lo dengan si penonton atau misal audiennya ini ya udah habis gitu aja. Nah, coba kita buat yuk sama teman-teman ini gimana caranya audien ini kita jadikan raja, karena gimana pun juga yang menyupport ini teman-teman audien yang datang. Kalau nggak ada yang datang, ya event ini ya udah cuma jadi buah bibir antar kita aja, band aja gitu. Ganti aja namanya, jangan bukan sekena-kena tapi kita aja. Kita ya. Iya. Masuk juga tuh. Mungkin nanti ada tandingannya, men. kita. Gak apa tuh udah dibuat tuh sama Bang Angga tuh kita-kitanya tuh. Iya kan, beneran berarti nggak berhasil tuh sekena-kenanya itu kan. Bahkan di sosial media juga pendekatannya kalau diperhatiin gitu, di Instagram gitu, kita akan lebih banyak posting tuh audiens ya. Betul. Ambience-nya gitu. Betul. Ya. Bandnya juga kita kirim filenya gitu, fotonya, tapi biarkan mereka yang posting. Tapi kalau di akun skena-kenanya kalau diperhatiin 80% lebih banyak ke audiensnya, penontonnya, suasana tempatnya, suasananya, stage-nya gitu-gitu. Biar apa itu statement sebenarnya bahwa benar kata Abi, penonton tuh adalah raja gitu. Dan kita kasih suguhan ini, band ini memang presentasinya bukan untuk teman-teman band tapi untuk penonton. Karena kembali lagi kan basicnya kita bertiga ini kan sebenarnya kan penikmat juga, Bang. Betul. Gue pengen nonton band A nih, giliran udah nyampe di venue misalkan udah bayar tiket misalkan, yang kita bayar aja deh. Acaranya begini doang. Bentar ya, kan. Gue duluan ya bakar rokok ya. Oh iya, siap. Gambreng aja gimana? Gambreng. Kita gambreng dulu. Oke. Lanjut. Ketika misalkan datang ke venue gitu, terus abis itu dari masuk gitu, kok istilah zaman sekarang B aja gitu loh. Terus ya kalau untuk bandnya pasti udah special perform abis lah. Cuman dalam artian dari apapun itu di kitanya yang sudah meluangkan waktu untuk masuk ke situ itu nggak dapat. Nah, berangkat dari keresahan itu sebenarnya kita coba pendekatannya lebih ke penonton nih. Betul. Karena yang pertama pun itu juga kita udah free. Kita suguhin barbekyuan tuh di pojok. Idenya Mas Hol tuh. Nah, ide Mas Hol tuh. Gimana bro? Barbekyuan dong. Wajib ada barbecue. Jadi penonton jadi penonton datang tuh benar-benar party gitu masuk kalian ya. Iya, paham gua. Datang, masuk tuh di situ sudah ada tuh di pojokan tuh di spot yang sudah kita sediakan. Sosis lo bakar sendiri deh. Lo capek abis itu makan lagi, mau di sini juga mau ayo gitu loh kan. Pendekatan lebih ke situ. Jadi kalau misalkan pulang, dia bilang sama emaknya misalkan, "Wah, Mak, aku habis nonton nih." Iya kan? Udah nonton, seneng gitu kan. Kebetulan emaknya mungkin seneng metal ngepang mungkin ya. Udah makan belum, Le? Udah makan sosis. Di mana di skenanya gitu kan. Di situ berarti kan apa? Nempel ke audiennya. Betul. Wih, gue dateng udah masuk, udah dikasih suguhan walaupun ala kadarnya gitu kan. Tapi itu pendekatan treatment kita kepada audien, dan memang misinya ke situ gitu. Dan kedua pun kita pikirin lagi kalau ya. Iya. Kedua tuh sempat kita pikirin lagi. Memanjakan mata. Memanjakan mata juga memanjakan penonton juga. Iya, maksudnya penontonnya dimanjakan gitu dengan stage yang kita buat gitu. Ya pengen ada naik level lah. Kita pengen bikin yang kedua itu karena yang pertama nggak ada. Belum ada gitu. Evaluasi dari yang pertama. Kalau mau ngelanjutin lagi, yang ada belum, yang pertama yang belum ada harus kita adain. Biar jadi sesuatu yang beda, experience baru. Iya, jadi yang kedua itu konsepnya lebih ke memanjakan mata sih. Kayak dekorasi dan suasana yang berarti bisa jadi tagline ya, memanjakan mata ya. Oh iya. Kayak ini cewek-cewek yang di display gitu. Ini jadi sering berembuk rasa bahasa. Aduh. Boleh. Berat banget ya selo. Itu gua semalam teman-teman. Ini dari grup Klompen Capir Desa Sumberjo. Berembuk rasa. Mutakhir banget lo dapet bahasa dari itu, berembuk rasa. Gak kepikiran dapet ya. Semalam rembuk rasa gitu. Boleh. Iya, tapi ya betul sih, berembuk rasa karena hati, bro. Ya kan, ini art kan. Kalau diomongin biasanya kan kita itu kalau udah rasa ini nggak dirembuk gitu, kebanyakan sudah baper dan lain-lain kan, kayak gitu. Agak repot juga ya, ujung-ujungnya malah jadi singgungan, malah jadi kayak gitu kan. Jadi yang dipikirin tuh
malah di skena-skena ini lebih yang kayak lu pengen yang event yang kayak mana nih? Yang biasa lu datengin event nih yang kayak gini, yang pernah main ke Jawa tuh event-event yang di Jawa. Oh, di event di Jawa kayak gini nih, gue pengen ada kayak gini di skena-skenanya. Nah, kayak yang lain juga pada gitu. Pengen ada ini, Bang. Sebenarnya tuh untuk yang kolaborasi para community kayak di luar ranah musik ya. Kayak dari komunitas skateboard, BMX itu banyak banget yang mau gabung di skena-skena itu banyak. Dan kita tuh bingung, ini kalau digabungin semua ntar malah bingung kan. Nah, dan yang ketiga ini akhirnya nih dapat momen yang pas kita kebetulan dapat venue yang cocok buat kolaborasi. Kita yang ketiga ini mau kolaborasi sama teman-teman dari Sketsa Lampung. Dia kan anak-anak visual artis kan ya. Dari mural ya, teman-teman mural lah. Nah, jadi mereka nanti mau bakal jamming juga di situ untuk di venue-nya itu yang cocok. Kalau buat komunitas yang lain belum cocok ya nggak kita paksain. Kayaknya belum bisa dulu nih kita ketemu sama komunitas yang lain. Jadi nggak bisa maksain juga kita. Nggak pengen semuanya ada juga, nggak pengen nanti malah nggak fokus kan. Maksudnya kita cuma pengen konsep lainnya. Nyesuaiin konsep itu benar. Bukan gitu. Karena nggak mau ngajak gitu. Dan itu juga kayak misalkan ada banyak pertanyaan juga kayak di band. Kebetulan di band kan kita orang bagi porsi, Bang, bagi tugas lah ya. Nah, dari lu deh, tugas lu apa? Skena-skena ini nggak ada ketua. Nah, Nggak ada ketua, nggak ada kayak lebih organisasi ke gitu. Job desk. Job desk aja. Lebih ke job desk. Pada akhirnya jadi job desk. Iya. Karena kayaknya harus dibagi-bagi nih. Gua bagian ini gitu. Lebih ke job desk. Biar job desk kreatifnya di mana gitu ya. Ya, lebih ke job desk sama memang niatnya itu karena ya awalnya gua ketemu sama Engkek, ya kan, sama Wendy, sama yang lain. Metronik kayaknya butuh regenerasi. Karena itu adalah setuju itu. Dari dulu sebenarnya tuh itu yang jadi PR lah. PR bagi kami yang bukannya Metronik bukan daerah, bukan, tapi kembali lagi Metronik kan kota kecil, tapi ketika misalkan teman-teman yang sudah lepas dari SMA itu pasti kan keluar. Itu jadi PR kami. Dan memang yang stay-nya tetap ya itu aja yang di situ. Dan kebetulan juga kami juga nongkrongnya ya ke semua elemen. Padahal Metro sama Bandar Lampung sama-sama kota madya loh. Sama-sama. Gitu. Ya kan statusnya itu sama secara pemerintahan. Iya, makanya kita ngejaring nanti untuk regenerasi gimana caranya. Yuk kita buat bareng-bareng sama kita jalan job desk gitu. Yang mudah-mudahan deh lo bisa pakai nanti ketika lo misalkan join di event misalkan Java Jazz, lo main ke sana misalkan. Gue udah pernah nih ngalamin job desk beginian. Udah tiket udah pernah nih. Udah tiket. Jadi udah nggak canggung lagi, udah punya pengalaman sedikit lah yang dibawa. Jadi itu yang kita mau sama-sama belajar. Bukan ngajarin, bukan, tapi sama-sama belajar juga. Dan kita juga nggak matahin ide dari teman-teman semuanya, enggak. Lo punya ide apa? Input lah ya, tetap terima input. Lo punya ide apa? Makin konyol makin asoy, gue bilang. Kita semakin nabrak semakin kita pikirin. Karena skena-skenanya harus nabrak ya. Harus nabrak. Emang skena-skena itu harus nabrak. Kalau misalkan biasa-biasa aja ya maaf. Ya apa namanya, tetap kita tampung, tapi kalau ada lebih gila lagi, ya itu yang kita akan pilih. Out of the box lah ya. Out of the box. Mikirnya nggak cuma dari batang, tapi harus sampai ke rantingnya kita pikirin gitu, detail-detail kecilnya harus kita pikirin gitu. Itu skena-skenanya terkenalnya dari situ. Ide-ide tololnya. Ide tolol. Sebenarnya ide tolol abis, Bang. Gue pernah ngomong sama Wendy waktu itu, gue pengen buat acara tuh gimana caranya ada gantungannya kerupuk. Jadi kalau misalkan habis main tuh mangap, balapan kerupuk tuh gitu. Lempem deh. Gitu kita mikir sampai yang sedetail ini bagusnya apa ya? Bagusnya apa? Segitunya gitu sampai. Karena pengen ngedeliver itu ke audiens. Job desk gua sih sebenarnya PDKT ke band-band. Kok talent koordinator berarti. Kan PDKT walaupun pertamanya nggak kenal gitu, ya udah SKSD aja. Yang gua punya cuma SKSD gitu. Wendy bagiannya dia apa kan? Jabatan banyak ya jabatan. Banyak. Numpuk-numpuk ya. Humas yang ngerangkap semua sebenarnya juga. Hubungan mas. Kalau Holly ini ya desain ya lebih ke situ ya. Kalau yang ketiga nih enggak sih. Dia yang lebih ketiga gantian. Ke produksi. Ke produksi yang sekarang ini. Ke produksi. Tapi kalau gantian sih, Bang. Gantian muter sih sebenarnya.
gue setuju tuh, asik. Jadi saling mentransfer ilmu masing-masing lah intinya. Tujuannya akan sampai situ. Semisalnya nanti gitu yang dan kita ketiga sudah nggak bisa. Maksudnya lu sanggupnya yang mana gitu. Iya. Gue yang ini aja deh. Dilukir juga ntar ketika nanti semua sudah bisa semua gitu ya tugasnya ya kita misalnya sudah nggak ini nih gitu udah misal udah kerja udah menikah sudah kemana pindah tugas gitu udah semua gue. Iya gue udah semua kan udah semua gitu jadi yang lain terus ngomongin regenerasi yang rekrut anak regenerasi tim baru yang muda-muda kita nyebutnya lagi ngebangun kesebelasan bang. Jadi setiap akademi ya iya gitu jadi siapapun kita setiap gelaran kita selalu ambil orang baru gitu bisa dari penonton bisa dari teman bisa dari ya orang yang nggak ngerti musik bahkan kita pikirin gitu oh memang dia passionate-nya di kamera ya sudah dia kita ajak gitu nggak harus ngerti musik gitu terus ada yang lu emang desain jagonya masuk bahkan pernah tak DM gitu ya ada ini dari penonton tapi dia setiap gig selalu datang ini gitu bisa lu apa saya bisa ngangkat alat bang nah masuk gak sesimpel itu maksud gue udah yang tapi dia sebenarnya dijawab apa aja masuk gitu karena kita sudah pantau gitu oh ini anak ini memang bisa hubungan diplomatis ke penonton nih kayaknya gitu oh ya bisa masuk gitu nggak kayak wah masuk skena susah ya enggak gitu kita tuh memang ya udah siapapun yang mau join bantuin ya monggo gitu karena kita semakin seneng kan semakin banyak yang bantuin sama-sama belajar kan poinnya di dalamnya karena kita kan memang awam banget bang untuk terus we are amateur amatir banget gitu kalau misalkan dengan teman-teman yang lain yang sudah ngejalanin itu dulu event ya gua ngeklaim gua amatir mungkin ya Wendy ya amatir juga teman-teman skena yang kayak kru dan teman-teman yang lain tuh ya benar-benar amatir sama sekali. Rokok selanjutnya bisa dibakar. Ya boleh, siapa yang mau bakar rokok? Enggak berani, lu mau apa siapa? Rokok berat. Seru ya. Sebenarnya kayak teman-teman band yang di Metro tuh juga pada membantuin. Kayak si Crossbone, terus Freedom itu banyak mereka mau bantuin kontak-kontak kalau mau ada lagi mereka mau bantu-bantu. Ya cuman kadang balik lagi ini teman-teman yang di luar band aja malah banyak yang membantuin gitu. Ya udahlah yang teman-teman yang band ntar aja lah. Tapi gue ngebantuinnya malah justru disuruh ngasih masukan. Ini bagusnya gimana ya untuk yang selanjutnya nih bagusnya gimana, pengennya gimana. Gue tuh setuju banget loh sama aktivitas kalian itu. Jadi gue dulu ya gembar-gembornya kayak gini nih di Lampung ini belum ada komunitas atau perkumpulan yang memanage sebuah event, yang memanage talent dan lain-lain. Jadi lebih pengembangan ke industrinya gitu, bisnisnya gitu kan. Kedepannya ya. Kalau Jakarta aja baru kok Imarindo tuh, Ikatan Manajer Artis Indonesia tuh kan ya. Nah Lampung tuh belum ada. Tapi mungkin bisa berawal dari kalian ini lah. Kalian ini kan lebih ke kumpulan kreatifnya lah. Atau belum di sini. Kalau diurus sama anak band, memang awalnya karena terpaksa pasti kan. Ya karena nggak ada yang ngurusin kita lagi siapa lagi nih gitu kan. Betul. Tapi akan lebih indah lagi kalau seandainya itu lahirnya dari anak-anak yang bukan yang nggak ngeband, tapi justru dia bisa ngelihat peluang. Makanya gue sering bilang beberapa kali statement di podcast ini, gue bilang kalau lu main musik, otak lu cuman musik doang gitu, berarti lu bodoh. Gue bilang berarti pikiran lu sempit. Apalagi cuma main gitar, lu taunya cuma main gitar doang gitu, lu sempit banget gitu. Sementara industri musik itu luas sekali gue bilang. Ngomongin studio rekaman aja nih ya. Studio rekaman tuh ada 13 mata pekerjaan di situ gue bilang. Iya deh, dari operator, mixing engineer, mastering, joki ya kan, sampai ke OB lah istilahnya. Nah kata gue kan. Nah itu kalau seandainya di manage dengan rapi, gue bilang itu hidup studio rekaman. Ini baru ngomong dapur ya. Belum ke maju step selanjutnya nih ya kan. Iya betul. Maju step selanjutnya. Jadi memang harus luas banget. Kita nggak nge-gap ke daerah. Iya betul gitu. betul. Dan semua yang main juga nggak dari Metro aja. Iya. Besok ini juga yang gelaran ketiga ini dari Bandar Lampung. Nah itu cakep tuh. Dari Bandar Lampung. Nah gue berharap tadi ya, harapan gue sih sebenarnya yang gue khawatirin ini kan kayak gini nih. Tadi makanya pertanyaan gue ke regenerasi gitu, regenerasi kalian. Yang gue khawatirin nih sekena-kena ini kehilangan orang-orang gokil gitu. Nah passionnya turun hingganya nggak ada lagi nih yang kayak gini nih gitu. Sementara yang kayak gini nih
Yang kita temui ini komunitas musik apa? Himpunan Musisi Lampung, komunitas musik apa? Isinya tuh anak band semua. Terus gua gabung di grup ini isinya kayak gini lagi, isinya kayak gini lagi. Terus mau ngapain sih ini? Ini nggak ada anak-anak yang nggak ngeband terus mau bikin apa gitu. Gitu. Nah kan harapan kita tuh kan kayak gitu sebetulnya. Bener, visual memanjakan mata itu sangat-sangat bener sekali. Karena setiap kayak gue bikin musik showcase nih di sini kan. Gue tuh lebih ke output gitu. Gue tuh mikirin orang yang mau nonton kita gitu. Iya. Jadi kalau yang kayak talent ribet misalkan, ya kan lebih manjain talent. Bukan gue nggak mau manjain gitu. Tapi gue justru mempermudah pekerjaan. Bang ini harus begini, ini harus pakai ini, harus segala macam. Pulang. Pasti gue gitu, mundur. Jadi, nah tapi setelah yang ngikut, terus setelah kita jelasin gitu, ngikut aja dulu setelah kita jelasin dan ngeliat hasil kerjaannya, oh ternyata kayak gini ya gitu, oh oke gitu kan. Akhirnya banyak yang mau ngikutin tuh. Pada akhirnya kan ke situ, pada akhirnya ini mau ditonton orang loh gitu. Kita semua di sini nih, termasuk talent, itu harapan kita tuh jadi cerita nih, apa yang kita kerjain gitu. Pada akhirnya kan ke situ. Endingnya muaranya ke situ. Sampai hari ini sih teman-teman band yang di Lampung ini juga selalu ngikutin perkembangan skena-skenanya dan mereka seneng gitu loh ngeliat. Oh ini ada sesuatu yang baru nih di Lampung. Iya, dan ya di Lampung ini sangat-sangat segar kalian. Dan gue tuh pantau ya di media sosial kalian. Dan kalian itu tuh rapi. Juga gini bang, memang berangkatnya adalah dari kayak gua sama Holly nih, memang berangkatnya dari culture-nya mungkin ya punk underground ya Holly ya, mungkin bisa dibilang gitu. Tapi maksud gua gini, dan kita kebetulan mungkin ngeband juga. Tapi kembali lagi mungkin kita juga keluarin statement juga, walaupun kami ngeband dan memang gelaran pertama kita ngeband, gue nggak mau ini dibilang ini event band kita, bukan, bukan banget. Dan gue bilang sama Wendy dan teman-teman, event ini adalah event all genre. Gue bilang ini bisa kita mix ke semua genre. Gue bilang nggak melulu about metal, about punk, about hardcore, apapun itu misalkan. Tapi gimana caranya kita ngemasnya nih? Kayak misalkan yang kedua, kita nggak bakal kepikiran banget ketika misalkan genrenya death metal ditumbur dengan koplo. Nah, misalkan gitu kan. Nah, jadi yang pikiran-pikiran out of the box gitu memang kita buru gitu. Memang kita tampilin juga nih. Ini ada teman-teman yang dan memang banyak ya Wen yang nanya ya Hol ya, banyak nanya, "Bang, kita orang pengen main, Bang. Gimana caranya? Gimana sih, Bang? Gue pokoknya pengen main, Bang, di skena-skenanya." Dari awal kita orang sudah berembuk rasa tadi itu. Berembuk rasa. Iya, berembuk rasa. Wen dan teman-teman semuanya, bukannya kita dalam artian gue punya teman ngeband. Tapi dalam artian mereka hanya sorry to say misalkan just a cover band. Gitu loh kan. Dia hanya band cover dan tidak produksi, tidak ada karyanya gitu loh kan. Ya maaf teman, ini nih memang ajangnya adalah untuk benar-benar karya, memang benar-benar men-trigger teman-teman juga untuk produktif gitu kan. Ya, zaman dulu mungkin kalau misalkan kita gitu kan ada gigs gitu, gimana caranya ya kita buat ya, ayo dong, pengen main tuh di acara itu tuh gimana caranya? Iya kan, band dadakan. Asal cabut-cabut aja, yuk. Dan kita cover aja lagunya Britney Spears misalkan. Lo main deh situ, yang penting tampil aja deh gitu loh kan. Ayo semuanya gitu kan. Tapi esensi bukan itu gitu loh kan. Karena di tahap ini kayak misalkan gua sama Holly ngeband, stop deh kita cover. Gue bilang ya kita karya yuk kita buat yuk. Dan skena-skena emang muaranya ke itu. Jadi ngasih space. Ngasih ruang buat lu karya punya band. Jadi kalau misalkan suatu saat lu nggak bingung, lu mau presentasi di mana? Kita sudah fasilitasin walaupun seadanya cuma segini dulu nih. Tapi kita memfasilitasin kalian, mengapresiasi kalian, mengundang teman-teman untuk melihat karya kalian, bukan mengejudge, bukan, tapi menikmati karya kalian. Itu. Dari awal udah kita ini banyak. Gue bilang sama Wendy, band cover tuh boleh. Tapi gini, gue mungkin akan lebih mengapresiasi itu adalah band tribute. Itu akan gue ambil. Ketika misalkan lo tribute jadi The Beatles, misalkan harus The Beatles banget gitu. Lo harus The Beatles banget. Dari look, dari set alat, dari nyanyinya, audio, dari gimmick, dari audio, gitu ya. Lo harus pakai pakaian begitu. Lo mainkan The Beatles ala John Lennon, ala McCartney, itu akan gue apresiasi daripada
ya kita adalah band The Beatles, oke. Kita memainkan lagu ini. Tapi lo tidak menyerupai gitu loh kan. Band itu nggak mentribut lah intinya. Nggak mentribut. Lo hanya sebatas band cover. Maaf, maksudnya skena-skenanya bukan di situ yang kita ubah. Betul. Tapi kalau itu berarti kan dia effort, Bang. Iya benar. Mereka berusaha banget untuk menampilkan sesuatu itu mendeliver ke audien kan. Artinya dia sangat mengapresiasi band yang dia tributin juga gitu loh. Bukan tidak boleh band cover, bukan, tapi lebih ke condong band tribute akan kita lirik. Dan semua kayak misalkan kita semua kan kerjasama juga. Lambung Timur kayak kemarin misalkan yang main dari Tulang Bawang ya. Si Midnight Football misalkan. Teman lu siapa yang sudah produksi yang proper kira-kira siapa? Sounding dong ke kita. Siapa tahu kita pantau, kita lihat nih gimana bisa kita ambil ajak ke skena-skenanya. Oh ya, dari Kota Bumi juga gitu. Kemarin kita sama Huria, gue tektokan. Heru gimana Mas Heru, sehat? Lebaran ya. Ada nggak nih band yang bisa kita ajak nih dari teman-teman Kota Bumi? Ada Mas, band A B C D gitu kan. Oh boleh minta kontaknya apa enggak? Gue mau SKSD. Nah jadi memang kita juga kita yang harus masuk. Betul. Kita yang harus masuk. Kita scouting. Kalau di bola itu scouting. Jadi ada sharing pengalaman lagi nih. Artinya itu metode yang sangat bagus gitu. Sampel kejadiannya gue pernah ngalamin dan gue bertanya, ada yang bertanya sama gue gitu kan. Bang Sambi bang. Iya juga ya, belum kita buka ini geng, ini kita dibawain. Buka selotip. Dibawain ini mereka bawa sendiri loh nastar. Ya ini unboxing review kue lebaran ya. Ini barang dagangan bukan nih? Iya. Bukan. Enggak, ini giveaway nih bang. Dan ingat kita selalu ada giveaway loh. Yang bisa jawab di kolom komentarnya Bang Angga bisa. Iya benar. Nah dan sisi positifnya skena-skenanya ini jadi acuan yang pada teman-teman band. Betul. Sekarang mulai pada produktif tuh band-band kayak yang anjing nih gue harus main skena-skenanya berarti harus punya lagu nih. Iya dong. Ya udah lo harus ini buktiin lah lagu lo. Oke enggak nih? Ntar dulu sebentar, kalian sebenarnya ikhlas nggak sih bawain? Gue nggak buka. Oh, dia buka tuh. Susah buka selotip ini loh kan. Gimana kalau ini googling dulu tutorial unboxing kue lebaran. Iya ada yang tanya ke gue tuh kayak gitu tuh. Lumayan enak bang kenal sama ini kenal sama itu. Gue bilang ke mereka awalnya gue nggak kenal kata gue. Terus gimana bang? Ya kenalan bodoh ya kan. Nah yang bagian kalau di skena-skena juga gitu. Urusan dia menyikapi kita gimana itu urusan nomor sekian. Urusan itu nomor sekian. Yang penting kena dulu lah gitu. Tetap ingat. Gue yakin kok kalau udah kenal tuh pasti baik orang itu. Iya. Walaupun kan kadang kayak ketemu orang, dia nggak asik gini-gini. Ya kan kita belum kenal. Coba kenalan dulu kan. Kalau udah kenal kan pasti baik lah menurut gue. Orang pasti baik gitu. Bener. Dan selama kita baik pasti orang itu baik kan. Betul. Ya selama ini ketemu ngobrol sama teman-teman band itu yang lain gitu juga gitu. Yang paling memunculkan gap yang banget tuh kali kayak gitu ya. Bukan SKS deh, maksudnya lebih ke kita nggak mau saling mengenal kali ya kayak gitu kan. Iya. Contoh cerita gini. Yang gelaran kedua ya. Gue dikasih job desk misalkan untuk deketin band-band. Gue kenal sosoknya sama Mas Wayan Karyo, Big Bagios. Gue kenal sama tahu, tapi gue nggak kenal gitu loh kan. Ada coba beraniin diri gue. Halo, selamat malam Om Wayan. Ini saya Abi. Ya, saya dari skenanya, dari band ini juga. Jadi biar tahu juga mungkin kan. Boleh minta saya mau ini dong, mau kenalan, boleh Om Wayan ya? Kan. Oh ya, yuk. Sorry Mas Om Wayan, ada waktu apa enggak? Saya mau telepon atau video call. Saya nggak mau via WA. Saya bilang kan, kalau misalkan ada waktu, boleh dong ketemu walaupun ini dari virtual gitu. Karena saya pengen kenalan, saya pengen ngobrol. Oh ya udah ya. Nggak pakai baju tuh Wayan, ya udah. Iya nelpon ya kan. Nanti aku pakai ini dulu nih. Baju juga. Lo nggak pakai baju juga? Celana malah. Dia emang kebawaan lama ya dulu. Om Wayan dulu pahlawan kebenaran dulu soalnya. Sekarang dia udah pensiun dia. Udah citbun dia. Jadi pendekatannya emang begitu. Kita berusaha dalam artian memang kita ngerasa kita ini amatir memang dan kita memang tahu gimana caranya untuk SKSD dan apa ya Ben ya, kayak lebih ke
pengenalan lah ya, pengenalan biar dibilang juga ini siapa sih gitu loh kan. Karena bedanya adalah via WhatsApp, telepon dan ketemu atau virtual itu beda banget. Ketika lo gimmicknya ngomong, oh ya Mas Wayan, kita senyum gini dan kita baik Mas Wayan kasih emot gitu, itu beda banget. Makanya walaupun nanti tanggapannya gimana ya kan, Bang. Beda tesnya. Walaupun ntar tanggapannya gimana, misalkan nggak bisa, yang penting dicoba dulu. Iya betul. Gitu. Nomor sekian kalau itu sekian. sih. Nomor sekian. Karena kan emang tujuannya memang kalau gue itu selalu sampein ke teman-teman, kalau tujuan lo emang baik, niat lo emang baik gitu, gas lah gitu. Ngapain lo takut gitu? Lo nyolong enggak, maling enggak ya kan? Cuek aja. Kalau urusan tanggapan dia nanti dia mau atau nggak mau, itu nomor sekian. Artinya nggak harus acara ini tanpa dia juga bisa tetap jalan kok gitu kan, dengan atau tanpa dia tetap jalan. Atau mungkin event ini tetap jalan walaupun dengan skena-kena atau tanpa skena-kena kan kayak gitu, atau mungkin kayak gitu. So kedepannya apa ya, lebih ke ini, maksud gue lebih ke skena-kena ini harus betul-betul konsentrasi penuh nih di sini gitu. Ya kita sudah siapin resign ya. Gue ini gini loh bro, gue tuh khawatir. Lo udah tahu kan bikin cara surat resign? Lu injak aja jempol bos lo udah. Jadi pernah gue WA sama dia gitu kan. Gue WA berdua sama dia tengah malam jam 12 gitu kan. Apa ini udah saatnya? Ini gak ada yang ngerokok, ini siapa nih yang mau ngerokok? Ngerokok dulu. Soalnya gini loh, gue tuh khawatir karena sesuatu yang kayak gini ini kan gue rindukan juga gitu. Dulu gue bikin sama anak-anak itu, sama anak-anak ya letting gue lah ya, band itu. Ini jujur nih, salah satu tim sukses kita itu di dalamnya itu isinya nggak cuma anak band doang gitu intinya. Dan semuanya itu kreatif banget, dan bahkan inisiatornya dulu ada Rajo namanya. Inisiator dulu bukan anak band. Polisi tapi. Bukan. Itu beda Oh, orang. beda. Itu Om Ben. Itu Bang Ben. Beda orang. Bukan Beda generasi ini. Bukan. Beda generasi. Rajo Remi. Nah, jadi memang disuruh mereka tuh tiap hari tuh godok itu mikirin kita nih, tapi tampilan visual tetap yang terdepan gitu. Dan kita tuh nggak tahu kenapa ya, band-band yang waktu itu ada General, BAG yang gitu-gitu tuh yang apapun yang mereka buat ini kita yakin yang terbaik gitu. Dan kita adalah armada yang udah siap diterjunkan gitu kan. Nah, memang targetnya buat teman-teman yang lain, cuman masalahnya dulu iklim musik di Lampung zaman gua dulu tuh benar-benar parah, bro. Yang benar-benar istilahnya era festival. Jadi nyari selip gitu. Satu itu, yang kedua kayak apa, gap aliran musik. Si ini nggak suka sama itu. Dulu kayak gitu. Akhirnya kita punya teman-teman, nah kita mutusin untuk ya udah kita berkawan sampai mau yang satu visi aja udah gitu kan, yang mau maju bareng-bareng gitu, yang kayak gitu nggak usah dipikirin, nggak usah juga ini yang terlalu. Nanti kitanya kena mental, kita gak maju-maju nih. Akhirnya ngumpul aja tuh, jalan. Jadi yang mau bikinin acara jalan. Nah targetnya sebetulnya adalah teman-teman semuanya ini nih tergiring gitu. Ya pelan-pelan, alhamdulillah tuh. Satu gede. Jadi artis gitu. Gak tahu gitu kan. Karena jadi kalau dikomentatorin, Angga menggiring bola digiring siapa? Gak gitu. Kesini. Dan sebenarnya teman-teman yang udah bantuin dulu itu sebenarnya kondisinya lebih sukses lagi, bro. Nah yang kayak itu, ada yang kerja di YouTube Indonesia, ada yang di hire sama perusahaan-perusahaan asing. Gila kata gue kalian ini. Berarti kan siapa tahu mereka menonton dan akan mendonasikan untuk skena-skenanya. Amin. Ya. Berhubung artinya, ini peluang yang sangat bagus ini untuk betul. Nah artinya gini. Terus terang aja langsung kita jadi investor. Iya, buat petinggi-petinggi. Nanti gue kirim WA nomor rekening Bang. Ya buat donasi. Enggak lah, lebih kayak buat petinggi-petinggi kita yang ada di Lampung ini ya kan. Betul. Pengusaha-pengusaha kaya, sultan-sultan kita yang ada, abang-abangku ya kan semuanya, atau adinda-adinda, adik-adik kita banyak yang kaya loh. Ya kan, walaupun muda tuh banyak udah kaya-kaya nih. Bisa berkolaborasi dengan teman-teman skena-kena. Artinya tujuannya adalah mendirikan atau membangun industri kreatif di kota kita gitu. Kita bangun ekosistem sebenarnya Bang. Betul. Ya. Semakin kesini kayaknya kita kayak punya tugas yang mulia sebenarnya, yaitu ngebangun ekosistem gitu. Jadi nggak cuma band, kita mungkin nanti bisa jadi home recording, studio recording, bisa jadi
merchandising gitu, ada divisinya, terus ada yang ngurusin digitalnya, mainan YouTube gitu. Jadi ekosistem itu kebangun gitu dan akhirnya bisa sama-sama naik dan ya kayak bareng-bareng enak lah ya dibandingin kayak sendiri ya kan. Itu gitu maksud gue nyampe situ nanti gitu pada akhirnya. Ya lebih mudah-mudahan lebih diajak kerjasama. Iya gitu. Makanya kita juga nggak laju kayak tertutup banget gitu untuk brand atau perusahaan besar gitu yang korporasi gitu yang mau masuk ke skenan-skenanya. Kita bener statementnya nggak anti itu gitu. Walaupun bergerak ke awalnya adalah kolektif gitu. Pada akhirnya kan ya kita mau menghidupi gitu satu sama lain gitu. Teman-teman yang bantuin juga akhirnya wah inilah buah hasilnya gitu. Kita nggak mikirin ya selamanya kita akan begini, enggak gitu. Makanya semakin ketiga ini juga pendekatannya juga mulai coba gitu. Yang ketiga ini lebih heavy gitu, eventnya yang kemarin tuh small, lari ke medium, sekarang agak sedikit heavy. Makanya kita juga buka karcis kita nyebutnya. Jadi pakai bahasa old school dong, bahasa lama ya karcis ya. Iya, ada konsepnya kenapa karcis gitu-gitu sebenarnya. Ada alasannya juga kenapa kita sekarang pakai karcis. Dan skenanya ini yang ketiga namanya Misbar. Ya, udah lihat gue di Instagram kalian. Makanya disambungin juga dengan karcis. Ya gitu. Kenapa karcis? Ya karena balik lagi kebutuhan untuk produksi kan meningkat nih Bang. Kayak untuk yang ketiga ini kan evaluasi dari yang kedua sebenarnya. Yang kedua itu kita evaluasinya itu lebih ke alat dan sound. Kurang oke gitu. Terus dari segi tempat kayaknya harus yang lebih besar. Semakin lama semakin ujungnya banyak. Semakin ke Mama Cafe lah, ya kan? Siap. Nanti kita ngobrol ya. Bisa dikondisikan. Karena itu belum nggak ada sarannya sekarang. Udah terlanjur jalan kan ini kan udah terlanjur jalan yang ketiga. Ya, kalau di sana kan udah ada sound system, lighting dan lain-lain. Tinggal nambah dekorasi yang gitu-gitu. Nah, iya. Sebenarnya sih berangkat dari awalnya itu kan gini Bang. Skena awalnya juga kan ngikutin gerakan movementnya dari kota-kota lain lah ya. Betul. Kayak misalkan Bandung, Palembang dan kota-kota besar lainnya. Iya, gue yakin kalau nggak mungkin kalian bisa bisa bikin kayak gini kalau nggak inspirasinya dari ATM lah ya, setelah ATM ya. Oh ternyata bisa memberikan space, lalu bisa gerak sama-sama, ekosistemnya jalan. Kalau di sana mungkin sudah budaya, jadi budayanya adalah no ticket no show itu. Walaupun ya kita nggak nutup kemungkinan kan listrik harus kita bayar, betul. Alat harus kita bayar gitu loh kan, betul. Band harus kita apresiasi gimana caranya. Memang awalnya mungkin 1-2 terima kasih sebenarnya sama teman-teman yang sudah, iya terus terang loh, terima kasih sama teman-teman alumnus skenanya, alumnus skenanya yang sudah menyempatkan waktu dan sudah memberikan kita suguhan lah ya yang kedua gitu. Cuman kembali lagi nanti di muaranya kita nggak akan lupakan itu. Ketika misalkan nanti kita memang sudah kebentuk dan memang sudah on the track-nya yang mau kita misinya, kita nggak akan lupain itu. Memang benar berangkat dari, waduh, bro, ini eventnya kolektif, tapi terus terang nih, gue nggak bisa bayar lu, gue cuma bisa suguhin, sorry to say, mungkin konsumsi rokok di gelas, iya rokok di gelas, gue beli hajatan ya, iya serius rokok di gelas, sama mineral water, itu aja yang bisa kasih. Kalau misalkan bensin terus terang orang ini aja hari itu aja kita masih minus yang 1-2 sampai ada crowdfunding di venue. Ini donasi dari Wendy 100.000, Holly 200.000, kita sebutin semua donatur-donatur itu. Kebutuhan alat segini, bayar ini segini, konsumsi segini. Ini masih ada dana kurang nih, misalkan 1 juta. Ada teman-teman yang mau crowdfunding, silakan isi koper di tengah itu. Terima kasih buat teman-teman. Nah, akhirnya jalan juga, ketutup juga akhirnya bisa lolos. Keren, tapi yang ketiga kan kita juga pengen naik level ya, Hol. Pengen naik level gimana? Biar nggak deg-degan juga sama gimana caranya ngasih suguhan yang oke dan juga bisa proper lah dari visual, sound dan lain-lain. Makanya kita buat yang ketiganya lebih ke apa namanya Wan? Lebih kita konsep banget lah ya. Kita ya balik lagi biaya produksi meningkat. Tetap dan keuangan ya. Iya, kalau dihitung-hitung kayaknya
nggak bisa ini men kalau kolektif terus kayaknya berat juga lama-lama kan. Juga. Banyak ya banyak orang baik, cuman kan kalau ditodong terus, lu kok nodong terus ini kan. Kecuali misalkan dia ikhlas ya. Bro, gue kirim deh, gue support ini, apa yang bisa gue support. Nah itu kita seneng banget. Ada beberapa juga mungkin yang sempet nanya gitu, misalkan, wah udah mulai karcis sih. Sorry, orientasi kita bukan uang. Sorry, bukan. Kita karcis itu bukan karena mau memperkaya kita, bukan. Serius gitu kan. Kita nggak nyari duit dari sini. Kita tuh hanya ingin mendeliver aja, kasih space, kita kasih suguhan yang apik. Lu cuma datang support itu aja, just itu aja. Jadi maksudnya jangan dikira kita sudah yang satu, iya ya sudah mulai komersil, bukan, dan sampai sekarang pun kita belum sampai saat ini belum kepikir, belum ada kepikiran, nggak ada kepikiran. Iya. Berapa brand udah mulai pitching ke kita gitu. Brand yang pitching ke kita. Bukan kita nyodor-nyodorin proposal gitu. Dan kita harus tahu juga bargain process yang menguntungkan kita. Karena solusinya gimana? Betul. Karena kembali lagi kayak Bang Angga nih ngundang kesini aja kita nggak kepikiran pengen datang, gue pengen ada di podcastnya Bang Angga nih. Ya terima kasih Bang. Kayak nggak karena gue itu tadi alasannya karena gue memantau pergerakan sebetulnya gitu. Kan gue lebih suka movement tuh. Iya. NATO, no action talk only itu gue nggak suka itu sebenarnya. Lebih ke situ. Yang mana yang punya, Insya Allah sih nggak ada yang lolos lah. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan karena gue dari gue kecil dulu itu, gue tuh udah Lampung banget lah istilahnya gue tuh. Nah jadi kepikiran terus gue ini gimana penerusnya, gimana ininya, gimana hidupnya, gimana ininya gitu kan. Itu semuanya saat gue di sini itu gue pantau. Untungnya udah ada media sosial kan. Kalau dulu bro emang benar-benar harus ke metro, gue memang harus benar-benar ke Tulang Bawang dan lain-lain gitu. Langsung. Iya, kalau sekarang ada medsos nih, jadi bisa gue pantau. Kayak gue memantau Tulang Bawang aja cukup buka Tulang Bawang ya selesai kan. Selesai, oke, ini musik pergerakannya apa yang update paling baru ini gitu. Nah skena-skena awalnya kan gue taunya dari grup dari share terus gue lihat dulu nih skena nih ini apa ini skena ini apa gitu, apakah skena musik dia mau bangun skema musik atau gimana gitu kan. Ada nyanya Bang, skenanya ya kan, skena-kenanya ya kan. Sebenarnya lebih ke situ kan. Iya, betul. Sekena-kenanya. Nah, tapi karena kosakatanya mirip sama skena, jadi orang nyebutnya skena-kena ya kan. Biar ada harfiahnya aja. Ada 2 arti, 3 arti. Bahkan sekarang kita nggak pernah nentuin loh, nyebutnya skena-skenanya, skena-skenanya, skena-skenanya nggak ada gitu. Jadi orang asumsiin sendiri aja nyebutnya kita apa gitu. Betul. Gitu ya. Pokoknya terserah deh mau nyebutnya skena-skenanya, skena-skenanya. Memang sengaja di desainnya namanya begitu gitu, karena ketika brainstorming nama skena udah bikin yang skena-skenanya aja. Nah, ini gitu. Jadi ya akhirnya skena-skenanya gitu. Semua lah. Artinya gua kan ada kegiatan. Nah, gua tuh baru ngehnya waktu pas jujur aja ya. Yang Misbar ini ngeberapa? Misbar yang ketiga. Nah justru yang ketiga ini, karena gue tuh kan merhatiin semua look ya, treatment kalian tuh sejauh apa gitu. Kalau event yang pertama, yang apa namanya itu, skena-skenanya apa? Iseng-iseng kejadian. Itu buat gue bukan sesuatu hal yang baru. Itu apa ya? Itu udah gue lakuin udah lama sekali gitu. Nah cuman gue rindu aja nih, udah lama banget karena itu awal gitu. Dan nggak terkonsep, ya udah organik gitu aja. Gue pikir kalian selesai loh di situ. Gue pikir selesai. Itu kita nggak kepikiran Bang, serius. Abis main after show, terus ngangkat alat. Gue cuma meluk Wendy, akhirnya udah selesai ya. Selamat juga bayar kita ini gitu. Terus sempat kepikiran abis gelaran event itu Wen, gimana caranya kita nanti ini merestart tempat itu. Iya. Kepikirannya itu udah berantakan banget lagi gitu kan. Kepikiran akan ada 2 ke 3 bahkan misi sampai ke 5. 2 tidak terpantau sama gua. Yang ketiga apa sih Wan? Lupa ya. Iseng-iseng ketagihan. Oh ya, iseng-iseng ketagihan. Ketagihan. Karena rata-rata orang nagih ketagihan kan. Bang, kapan ada lagi gitu. Pantas tidak terpantau. Jadi kesannya cuma bikin kecanduan nih, ketagihan gitu. Nih. Nah yang ketiga ini nah ini udah ritme ketiga nih. Ada apa nih anak-anak bikin 3 kali nih kayak gini nih. Dan pas gue cek cross check tuh dari awal tuh treatment kalian attitude ya. Nah attitude itu penting buat gue tuh. Gue nggak harus ngobrol sama kalian, tapi dengan statement di media sosial itu attitude kalian tuh udah kelihatan gitu. Terus
begitu kita ngobrol di DM gitu dan lain-lain itu udah gue kasih tanda-tanda itu sebenarnya. Tapi itu masih dalam status pantau sebetulnya. Dan karena attitude kalian yang seperti itu, makanya gue gantian gue dong. Waduh. Makanya gue buru-buru pengen ngundang kalian biar kalian nularin ini gitu, nularin hal-hal yang kayak gini nih buat komunitas-komunitas musik yang lain. Maksudnya ada hal lain loh yang kita pikirin, nggak cuma sekedar ego kita sebagai musisi gitu maksud gua kan. Kalau gua kan dari zaman dulu nih, zaman indie kan, pergerakan independen gua dulu tuh itu main-main aja udah. Dikasih speaker yang kayak gimana main, dikasih yang main-main sampai itu gua jaga sampai yang skalanya lebih dari itu gitu. Gua tetap jagain itu gitu. Yang adanya apa gua hajar gitu, gua support, kecuali kalau acara tertentu ya yang benar-benar yang berhubungan sama quality gitu. Nah, itu memang betul-betul engineer benar-benar malah bayar engineer lah istilahnya kan kayak gitu biar bagus gitu. Tapi kalau kayak acara komunitas, acara yang apa namanya, apalagi kolektif gitu dan lain-lain, apa sih lu mau ngapain sih nanya-nanya kayak gitu, norak lu, gue bilang kan kayak gitu ya kan. Udah jelas-jelas ini patungan beli air putih aja. Ini lu nanya ampli Marshall, otak lu nggak ada lu ini berarti gitu otaknya. Dan alhamdulillah bandnya juga ya ngerti gitu. Iya dong, harus pahamin akhirnya, itu maksud gua polanya. Gua mau main gitu, udah nggak apa-apa. Yang penting dan kalau lu memang pakai ampli Marshall nih, lu bawa aja sendiri. Kayak gitu kok. Gua bikin acara itu di apa namanya, di Celebrity Cafe waktu itu di sini kan. Gua ngundang yang reunian teman-teman band-band indie zaman dulu itu kan di situ. Itu enggak alat gimana? Yang ada. Gue tuh sesimpel jawabnya pakai alat. Terus kalau mau pakai ampli, ya bawa sendiri aja kata gue kan. Nanti tinggal lu colok, selesai udah. Ngekek mereka jawab, boleh tuh nggak boleh gue bilang. Kalau nggak bawa alat, pakai yang ada. Yang nggak punya gitar pakai gitar gue tuh. Gue taruh gitar, bass, gue ampli apa semua gue taruh semua tuh di situ. Pilih aja, ya kan? Kalau nggak suka, bawa sendiri. Gue bilang kayak gitu tuh. Nah itu harusnya poinnya yang harus di bareng-barengnya itu edukasi gitu. Ya itu juga yang ngedasarin teman-teman juga. Kayak misalkan gue juga ngebentuk band, misalkan si Weekend S misalkan, genrenya apa? Genrenya ya UMKM. Apaan tuh UMKM? Ya ada yang melesetin urusan musik kami metal mungkin, ada secara harfiahnya mungkin Unstoppable Movement and Kick-Ass Music. Kita tuh pengen lebih banyak bergerak ke pergerakannya, bukan hanya di performing atau apapun. Makanya saya ke Holly, mungkin ke teman-teman band yang lain lebih banyak kegerakan lain-lain itu. Dari event gigs ataupun misalkan art, yang lain-lain tuh memang lebih condongnya ke situ. Bandnya main kagak, tapi misalkan nih orang-orangnya ada terus gitu. Cuman esensinya itu bukan melulu soal itu. Betul. Gitu kan, karena gimana caranya ekosistem ini kebentuk, kita bisa jalan bareng-bareng gitu loh. Makanya ketemulah sama skena-skenanya mungkin kayak misalkan gua Holly yang notabene gua seband, ketemu sama Engkai Kru dan dijembatanin Wendy. Ya udah ketemu nih satu ke frekuensi. Bisa. Nama band lu apa, men? Gua nggak ngeband. Lu nggak ngeband. Cuma dulu ngeband gitu. Cuma sekarang lebih fokusnya ya kerja sebenarnya. Cuma seneng aja gitu. Kayak passionate aja gitu. MC. Ya kalau part-time suka-suka nge-MC gitu. Cuma ya gua seneng ada di musik walaupun gua nggak ngeband gitu, tapi gua kayak seneng aja bantuin Weekend S, bantuin teman-teman itu Crossbone gitu, termasuk band-band yang gue jujur aja Lampung tuh kehilangan orang-orang kayak kalian ini. Ya Lampung secara keseluruhan lah ya artinya ya. Karena, kehilangan gitu. Karena ya misalkan diterapin di band gitu. Event yang kolektif kayak gini nih jangan dijadikan ajang cari duit. Maaf gitu loh kan. Nanti ketika misalkan ada brand korporasi yang nawarin lo, nah itu caplok deh. Ayo, kita panen deh. Cuman kalau misalkan yang event begini, ayo dong dibantu sebisa mungkin dari segala lini. Betul. Band apapun ayo dong terlibat. Bantu ini kita gede sama-sama. Bukan laju ngeklaim juga ini eventnya band kita, bukan. Sama sekali. Atau ada kepentingan dari band tersebut. Maksudnya kenanya ini lagi nyari portofolio nih atau kayak gitu kan nanti lari kemana? Gak kepikiran sama sekali. Ya kan? Itu organik aja. Yang sekarang ini organik aja. Kayak gua nih mau ada di skena-skenanya karena suasana, Bang. Balik lagi rasa itu. Kayak gua ngeband gak jago-jago amat main musik. Maksudnya gue tuh seneng suasananya loh. Suasana ngeband,
suasana di event. Nah, suasana nongkrongnya, teman-teman yang sesama ngeband, ngobrol bahas tentang musik, tentang CD, pokoknya ngebahasin tentang suasana band lah. Nah itu gue seneng gitu loh. Jadi ya gue pengen aja dari situ gitu. Gue seneng, gue pengen ngidupin suasana itu lagi gitu. Kalian nih kalau seandainya stabil, konsisten dan dan terus berjalan ya, kalian cukup jadi pencetak sejarah loh di Lampung. Nih kalian ngukir sejarah loh ini. Tapi yang kita nggak berharap sejauh itu. Iya, nggak maksudnya makanya gue bilang bukan sesuatu yang baru juga, tapi pergerakan kalian bener-bener luar biasa menurut gua gitu. Gue pikir juga tadinya kalian ini cuma ngumpul-ngumpul bikin something, ngumpul-ngumpul bikin something. Mikirnya juga gitu. Iya, awalnya gitu. Karena senang pengen ada suasana gini. Kita pengen ada acara band. Terus kayak misalkan kita bikin event ya, bikin event itu kan serunya waktu pas after event sih. Udah beres acara, sukses semua, berjalan dengan baik, terus jadi cerita kayak gitu ya. Oh capek, terus makan bareng-bareng tuh kayak ngobrolnya tuh yang lepas gitu. Oh akhirnya kelar ini yang ini bahas-bahas kejadian lucu gitu-gitu ya. Wendy nangis, gua nangis yang kedua. Dia nangis karena diceburin. Wen nggak nyangka ya Wen bisa sejauh ini gitu loh kan. Kita sekelas amatir ini yang cuman punya modal nekat sama modal SKSD. Kita bisa sampai sejauh ini. Nanti gua tayangin lah beberapa ini ya, Man ya. Beberapa event skena-skena nanti kita tampilin di pinggir-pinggir ya kan ya, di sini nanti. Boleh. Ada, ntar ngambil di IG aja, mereka rapi kok di IG ada semua tuh. Iya, gua suka tuh. Nah kebetulannya tuh ya ada sosmed inilah. Dari situlah kita cuman bisa memanfaatkan keadaan banget lah ya di sosmed itu, kita manfaatin tuh sosmed banget itu. Sangat, dan memang harus ke situ. Itu yang kita punya, senjata yang kita punya. Senjata utamanya itu. Ya sama kayak media podcast. Benar. Gua nih kan, teman-teman tuh keresahannya kan kayak gitu. Nggak pernah dipanggil interview sama media ini bang, ini segala macam. Ya udah kita bikin aja, udah sih gitu. Zaman gua dulu manggung, gua bilang nggak ada panggung-panggung kafe apa segala macem. Kalau mau manggung ya daftar festival, bayar tuh 100.000, 150.000 main lo di situ 2 lagu. Dan rata-rata teman-teman festival ujung-ujungnya nggak nyari menang kan. Cuman mau manggung doang. Itu memang masih terjadi 10 tahun kebelakang, berangkat dari situ juga kita. Kita jauh-jauh misalkan datang dari Metro terus ke Bandar Lampung cuman pengen nonton. Gitu ya. Jauh motoran rame-rame kalau Loudfest ya. Ada Loudfest ya, Loudfest gitu kan. Oke. Kita jauh gitu kan, datang Regis gitu kan, main cuman 2 band gitu, yaudah pulang buat cerita gitu. Nah, memang culture-nya mungkin waktu itu begitu, gitu kan, nggak bisa kita. Dan untuk bandnya itu kan bermainnya terbatas kan bang. Nah makanya di skena-skena itu kita ngebatasin jumlah line up talentnya itu, karena kita pengen quality lah. Kayak band biasanya main cuman 2 lagu, 3 lagu. Udah lo durasi setengah jam lah. Terserah lo mau main berapa sepuasnya lo sepuasnya. Bandnya total aja main di situ gitu. Dan si penonton itu juga seneng. Pasti banyak penonton yang kayak aduh baru 2 lagu nih lagi enak-enaknya gitu kan. Kok udah nih karena terbatas ya. Tanggung semua kan rata-rata. Makanya udahlah bandnya dikit aja, tapi quality nih, puas, bener-bener penonton puas, yang ngeband puas semuanya seneng gitu. Dan itu juga treatmentnya ke band juga ketika misalkan dalam tahap negosiasi gitu, misalkan lagi tahap ngerayu ya, ya setelah misalkan oke, let's join, band kita siap main di skena-skenanya deh gitu kan. Cuman ya terus terang nih, untuk saat ini memang tidak ada cost untuk kalian. Ya saya minta maaf sekali benar karena kondisi memang seperti ini, gue bilang kan. Tapi terus terang kalau bisa, karena culture-nya skena-skena ini adalah rajanya adalah audien, tolong dipersiapkan special giveaway buat si audien. Nggak melulu soal barang itu mahal. Intinya band itu punya suguhan lah dari bandnya khusus untuk penonton. Duku sekilo pun jadi. Ini ada duku kayak Mas Karyo, si Big Bagio kemarin duku sekilo. Nih duku sekilo dari Big Bagio buat teman-teman mana nih maju. Cuman jawab kuis doang sebenarnya ya seru-seruan aja. Tapi si audien ini ngerasa di-appreciate. Wah, gue dapet duku. Oh, gue dapet apa gitu poster. Benar. Nah, jadi itu juga yang kita uber juga dan mereka nggak keberatan. Mas, apa Mas?
ya buku alus kasar aja nggak apa-apa. Gue bilang kan, misalkan contoh minyak seliter pun jadilah untuk biar mereka juga cerita juga ke teman-teman. Oh acara gue dulu pernah loh. Ya. Gue dulu ngasih gue dulu main gitu ya. Di ini ada salah satu kabupaten nih, gila nih. Gue kayak apa ya? Ngasih apa ya, kita bikin kuis ya kan, biar orang inget gitu. Out of the box banget gue dulu. Apa itu? Ayam bro. Ayam. Ya, ayam hidup itu. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam. Lu gak kepikiran ngasih ayam lu. Ayam hidup ngasih ayam lu. Tapi gue ngasih beras men. Iya pernah. Ayam. Ayam hidup, beneran ayam hidup tuh. Jadi lu itu enggak lah, yang udah gede, yang ibu-ibu, ayam ibu-ibu ini. Babon. Ya tetap masih hidup itu kan. Gue pegang gitu, hadiahnya ayam gue bilang kan. Kalau kakinya tuh gue terekam gitu, gue pegang gitu kan. Pokoknya bener ayamnya buat ibu. Jadi dia seneng ayam ya kan. Dapat ayam. Iya memang beneran, makanya gue sampai sekarang tuh masih ingat. Nah itu yang gue bilang out of the box yang nggak kepikiran. Sebenarnya tolol sih, itu tolol banget. Tapi emang zaman sekarang tuh emang orang ngejar tololnya itu Bang. Kembali lagi gitu. Tapi ya, awalnya memang nggak sengaja ya kan. Emang nggak sengaja yang kayak kita mau ngapain ya, mau ngasih apa ya, segala macam. Yang ada kelihatan waktu itu tuh ada di pinggir jalan. Udah itu aja lah punya. Ayam siapa itu? Enggak, apa punya orang yang di situ gue beli. Klarifikasi cuy. Gue bilang buat hadiah, Pak, buat tanya. Buat hadiah gitu. Perlu Gila digebuk masa gue bro ngambil. Orang maling ayam digebuk masa loh. Iya ngeri loh ya kan. Goals kalian tuh apa sebenarnya kena ini? Tujuan akhir kalian tuh apa sebenarnya? Gue dulu. Ya boleh. Ya. Goalsnya tuh banyak lah ya. Kalau dari pribadi ya, tapi nggak tahu misalkan dari teman-teman. Goalsnya itu memang satu regenerasi. Ngajak ke semua teman-teman yang ada itu untuk ngerasain pengalaman ini yang nantinya lo bisa pakai someday gitu loh kan. Siapa tahu lo bisa, kalau lo pertajam lo berarti bisa lo pakai gitu kan. Itu dimanapun lo berada sebenarnya gitu kan, lo bakal bisa kepake. Intinya kan yang mau gerak dulu goalsnya itu. Lalu gue pengennya skena-skenan ini jadi kayak nge-trigger semua ke semua Lampung lah ya, baik itu dari bandnya maupun dari teman-teman lain untuk buat acara serupa lah gitu loh kan. Jadi banyak event misalkan di Metro ada teman juga yang membuat, mau silakan kita malah support. Iya banget. Berarti apa? Makin banyak ruang presentasi yang tumbuh. Walaupun acaranya kecil tapi punya sesuatu gitu loh ya kan. Berarti band ini nantinya akan bisa ada menampilkan karyanya dan terus produktif. Berarti kan kayak misalkan di Metro ternyata setelah skenanya ada lagi yang ngebuat 2 orang. Ya bagus. Bukan kompetitor bagi kita, bukan. Tapi adalah berarti trigger kita tuh nyampe ke teman-teman. Jadi gini, gua persingkat lah. Jadi maksudnya kita nggak bisa maksain orang untuk mendengarkan karya kita. Mungkin lewat visual yang bagus, lewat ini jadi alasan orang untuk mendengarkan kita gitu, mendengar karya kita gitu. Sebetulnya kayak gitu kan. Ya, itu dari sisi bandnya. Itu kan dari sisi bandnya Bang. Ya kan. Kalau ini kan dari sisi eventnya. Berarti kan tumbuh baru tuh. Kayak misalkan ambil contoh deh, misalkan Bang Angga ini ngeband. Tapi kalau misalkan nggak ada ruang presentasinya, misalkan nih, karya gue ini mau sampai mana nih? Betul. Oke, kita misalkan mau main keluar daerah, tapi misalkan kenapa kita ngebuat kolam sendiri dulu deh di sini? Iya. Harus kuat dulu kolam. Harus kuat dulu. Dan kita juga harus ngebentuk experience dong, jam terbang juga dong di kita. Biar kita juga kuat. Tahu di mana sih kekurangan sama kelebihan nih ini. Betul. Makan nastarnya. Jadi goalsnya tuh itu regenerasi, timbullah banyak ruang presentasi baru yang pesannya ke trigger itu nyampe ke semua, dan bandnya juga berarti kan produktif otomatis. Jadi bandnya bisa jalan. Ketika misalkan bandnya udah produktif dan jalan banyak presentasi, band itu akan dikenal. Dia akan membuat ekosistem baru. Dia akan berjalan dengan sendirinya, bisa memproduksi atau menghidupi bahkan. Jadi misinya kalau gua di situ Bang. Kalau gua, kalian mungkin aja bisa jadi men-trigger itu semuanya gitu. Men-trigger itu semuanya. Dan gue sangat-sangat mendukung. Tapi gak ada masalah untuk kegiatan komunitas, as a music, as a hobby dan lain-lain. Emang jadi gini nih, gak usah buru-buru ngobrolin soal sales. Rame aja dulu.
Kalau udah rame ada pasar. Kalau ada pasar ada jual beli. Nah di situ tuh. Nah sekarang ini kita belum ngapa-ngapain, lu udah ngomongin jual beli. Ini nggak adil, nggak fair ya kan. Rame aja belum ya kan, kayak kuburan ya kan. Pasarnya nggak ada, yang mau jual, yang mau beli itu nggak ada. Nah makanya apa langkah gerakan yang kalian itu sebenarnya membuat ramai dulu deh. Ya kan, buat ramai ketika dia udah jadi pasar. Bukan money oriented sebenarnya, bersimbiosis karena kita butuh produksi nih gitu. Orang kita awalnya aja patungan kok, berarti kan butuh duit gitu. Kita sama-sama ngelatih, kita dan teman-teman tuh sama-sama mengapresiasi gitu. Kita aja bisa mengapresiasi, teman-teman harus bisa mengapresiasi semua itu gitu. Dan gua rasa ujung-ujungnya nanti bisa jadi industri. Itu yang gua maksud, bukan jadi hobi-hobian aja. Itulah kenapa komunitas musik itu stuck di situ-situ aja gitu. Pantesan aja kota kita ini belum maju-maju gitu. Karena memang arah pemikirannya tuh nggak tuntas gitu maksud gua. Makanya gua bilang goalnya sampai mana ya kan. Ya gitulah. Silakan. Sekarang kan masih proses sih. Betul, nggak ada masalah sama itu. Gua mendukung banget, dan gua suka. Ya sama sih yang bilang Bang Angga gitu ya, bahwa gua kan ya apa ya, lebih ke entrepreneur Bang ya gitu ya. Makanya ngebangun industri, bikin pasar itu gue setuju banget gitu, bikin keramaian gitu. Nggak adil bro kalau seandainya apa yang udah dibikin ini nggak ngasilin apa-apa tuh nggak adil. Ini dari sisi kita gitu as orang yang sekarang nih lagi ngebantuin skena-skenanya adalah jadi concern kita juga gitu. Pada akhirnya mau sampai kapan kita kayak gini? Betul. Bahkan ada orang yang capek mungkin adalah gue di sini nggak bisa ngapa-ngapain, gue cabut gitu. Enggak gitu. Jadi memang kita akan selain event gitu ya, kita sudah memikirkan gitu akan ada divisi-divisi lain gitu, turunan dari skena-skenanya yang mungkin pada awalnya mungkin event gitu, kolektif gitu. Makanya ya mulai kita coba-coba lari ke digital YouTube gitu-gitu. Terus ada teman kita yang ngerti sound, dia memang passionate banget gitu. Ya kita support gitu, dalam arti dia mau bikin home recording, ayo kita bareng-bareng gitu. Terus Mas Hol ini kebetulan dia punya industri konveksi gitu, sablonan gitu. Kita bisa dorong lagi gitu untuk ternyata skena-skena sudah pantas nih bikin merchandise, ada divisi merchandisingnya gitu-gitu. Terus ada yang ngurusin, ini ternyata bandnya ada yang ngurusin teman-teman band gitu, ada manajer band gitu-gitu. Pokoknya nanti akan ada turunan-turunan lain gitu yang kita nggak tahu kapan akan mulainya gitu. Tapi setidaknya kita selalu apa ya tadi itu dari iseng tiba-tiba sekarang sudah yang ketiga gitu. Ya sesuatu kita kadang ngerencanain tapi kita nggak tahu hasil, makanya kita harus jalani proses-proses anak tangga itu gitu. Makanya yang ke tahun ini rencananya memang kita mau garap sebanyak 5 kali. Ini goals yang paling jangka pendeknya lah gitu, 5 kali. Sekarang udah yang ketiga gitu. Sampai di akhiran Desember kita bikin yang agak sedikit oke lah gitu. Ada kalau mau brand mau masuk ayo monggo gitu-gitu. Terus nanti di tahun depan baru kita mulai akan lebih ke yang yang tadi turun-turunannya akan kita pikirin gitu. Karena sebenarnya ekosistem itu akan bagus gitu kalau memang orang yang terlibat juga sehat gitu. Betul. Secara pemikirannya juga. Itu gue suka dari kalian loh. Kalian tuh positive thinking banget. Ya gitu, pemikirannya oke gitu. Lu punya ini yang sama ya, tujuan yang sama. Ayo gitu. Walaupun lu nggak passionate di musik gitu. Lu memang ternyata lu hobi foto dan bikin video. Ayo gabung ke kita. Kita barter value gitu. Ayo bikinin podcast kita, bikinin after movie kita, video-video kita. Sewaktu-waktu gua ini misalnya ada saudara yang nikah atau apa, gua akan pakai lu. Sesimpel itu dulu aja barternya. Nanti ke depannya ya kita bicara masalah monetasi atau apa gitu-gitu yang bisa menghasilkan pada akhirnya dari skena-skenanya dan tumbuh gitu ekosistemnya. Orang-orang nggak ragu gitu untuk gua mau lah bantuin skena-skenanya. Karena apa? Kita nggak banyak janji tapi kita menjanjikan gitu. Ada prospeknya gitu. Ada potensi gue bisa tumbuh dan berkembang bareng-bareng di kolam yang namanya skena-skenanya. Betul. Gitu. Itu sih. Keren. Tagline-nya skena-skena juga kalau misalkan bagi gue sama sering lah gue buat tuh, karena skena-skenanya belong to us and you. Belong to us and you. Yes, gitu. Belong to us and you. Milik kita dan milik kamu. Makanya ayo kita bareng-bareng. Penny bilang Wendy tadi itu semuanya akan
Ya mudah-mudahan sehat lah ya Bang. Amin. Sehat semuanya dan semua ide-ide bisa ditumpahin semuanya. Jangan pernah lelah berjuang di sini ya bro ya, berjuang di sini. Ini yang ketiga ini memang temanya kan ke misbar, misi bareng-bareng. Gerimis bubar. Misi bareng-bareng. Misi bareng-bareng ini. Jadi kita fokus di misi bareng-bareng dulu ini. Yang tadi kita asik sendiri mungkin kita sudah mulailah gitu dengan teman-teman art gitu. Terima kasih buat Sketsa Lampung sudah support di ketiga. Betul. Kita akan ada project jangka panjang termasuk di visual-visual di Instagramnya. Yang kedua dong, kita sebut juga dong lah. Oh yang kedua WO. Ya kan, wedding organizer Bang. Yang kedua tuh kolaborasi sama wedding organizer. Itu membuktikan kalau kalian nggak kaku. Iya dong, nggak kaku. Kita tumburkan tuh ketika scene musik ditumbur dengan wedding organizer. Wedding organizer nggak ada musik, nggak kaku. Iya. Industri bawah tarup cuy. Terima kasih buat Awanda Zahita dari Art Project Lampung. Terima kasih sudah support yang kedua. Dan berikutnya lah ya. Ya kita udahlah ya gitu, ntar ngebahas yang keempat langsung di Cafe Mama katanya. Gas lah, main lah. Fokus misbar dulu. Boleh. Selama tujuan itu untuk bersama, jangan capek-capek datang ke podcast gue juga gitu ya. Sama misinya memang bareng-bareng gitu. Ntar gantian Bang, kan ada 2 lusin orangnya. Oh iya, boleh. Juru bicaranya gantian dong. Bosen juga nanti kalau ini aja. Skena-skena juga sebenarnya gue bilang sama Wendy kan tadi kan, gimana caranya kita meng-create leader baru. Iya, leader. Create leader. The real bukannya leader. Kita adalah bukan menganggap kita nih sebagai ketuanya atau enggak, tapi menyiapkan gitu kan, atau memfotokopi diri kita ya kan. Lu potensi lu di sini, lu bisa mengorganis. Iya. Jadi skena-skena kan kekuatannya kan mengorganis teman-teman sih. Iya, betul. Gitu kan. Walaupun saat ini belum money oriented ya. Betul. Belum, tapi dari mengorganis itu ternyata kita bisa. Nah, berarti dalam artian kalau misalkan mau gerak maju-maju, ayo, bisa. Organize, lebih ke organize. Amin ya, mudah-mudahan ini jadi kenyataan semuanya. Maksudnya lebih banyak titik terangnya gitu ya ke depannya ya. Oke guys, give applause untuk Skena-Kena guys. Thank you Bang Angga.